Oke, selamat pagi, siang, sore kepada Bu Dwi dan mungkin teman-teman yang menonton video ini. Hari ini saya akan, mengerjakan tugas pertemuan 10 di mana, ini seperti kita akan mencoba sebuah model yang di mana, akan mendeteksi sebuah objek yang, pada data si geospasial ini atau mungkin geografi. Jadi nanti bisa lebih ke Google Maps atau ya seperti object detection lah, ada kotak, ini apa, segala macam. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke slide-nya. Nah, ada daftar isi, apa itu working with data, jenis-jenis data dalam machine learning, object detection dengan model YOLO V8, lalu data geospasial atau GIS, lalu ada demo, nanti kita akan coba demonya gitu. Lalu ada output dan hasilnya, lalu ada kesimpulan. Oke, si working with data ini apa sih? Jadi kita bahas dulu aja konsep dasarnya. Ada istilah itu yang terkenal dunia machine learning, ada namanya garbage in, garbage out. Artinya sebaik apapun model yang kita buat, kalau datanya jelek, hasilnya juga akan jelek. Maka dari itu proses pengolahan data itu lumayan penting banget, atau bahkan sangat penting banget justru. Pengolahan data itu secara garis besar itu juga ada 3 tahap. Pertama, mengumpulkan data bisa dari sumber seperti BMKG atau BPS atau Kaggle, itu yang seperti ada dataset, banyak dataset di dalam satu website itu, atau bahkan Google Earth sendiri. Biasanya dia Google Earth Engine ya. Lalu juga kedua, bersihkan data, filter data yang tidak perlu. Ini sebenarnya udah ada sih dalam pelajaran machine learning, yang dimana ada tahap-tahapannya sebelum data yang sebelum diolah dan data yang sudah diolah gitu. Ada tahap-tahapannya, cuman saya agak sedikit lupa. Cuman yang pasti kita harus memfilter data dulu sebelum train model gitu. Jadi biasanya kalau bersihin data tuh dia kayak ada handling missing value, lalu outlier, encoding, dan normalisasi. Baru setelah itu data itu udah siap digunakan untuk training model machine learning ini. Oke, jenis-jenis data dalam machine learning ini ada 4, yaitu yang pertama adalah terstruktur. Terstruktur ini seperti Excel atau CSV, yang contoh data itu seperti mungkin usia, pendapatan, atau angka, bahkan curah hujan. Biasanya dipakai untuk model seperti random forest, SVM, atau kayaknya. Lalu juga yang kedua itu ada tidak terstruktur. Nah, kalau yang tidak terstruktur ini kan gambar ya. Gambar kan harus kita manusia, ya mungkin zaman sekarang AI juga bisa, cuman kan komputer zaman dulu tuh nggak bisa ngeproses gambar. Maksudnya dalam gambar itu ada apa, yang maksudnya yang bisa ini kan manusia gitu yang bisa ngelihat gitu kan, seperti gambar, teks, audio, mendengarkan. AI aja sampai sekarang aja belum bisa mendengarkan. Udah bisa dengerin suara manusia karena dia langsung ada model juga yang langsung speech, bahasa kita tuh langsung ditranslate ke dalam kata-kata. Makanya AI sekarang itu bisa mengerti apa yang kita omongin. Cuman kalau untuk mendengar audio musik gitu, itu masih belum bisa, kecuali emang AI yang namanya Suno gitu. Lalu ada video AI sekarang rata-rata emang udah bisa sih. Citra satelit, Restar DM, ada CNN, RNN, Transformer gitu. Yang ketiga, semi terstruktur seperti JSON, XML, atau GeoJSON. Dan yang paling relevan itu adalah ini adalah proyek kita juga, yaitu spasial atau GIS. Jadi ini data itu mengandung lokasi geografis, bisa berupa raster maupun vektor gitu ya. Dan bisa diambil di GeoPandas, QGIS, yang sama Rasterio gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini kita ini menggunakan YOLO V8 sebagai model kita untuk mendeteksi si objeknya itu. YOLO itu singkatan seperti mereka
You only live once ya. Kalau di model ini dia you only look once. Ya, jadi cara kerjanya model ini cukup sekali untuk melihat gambar, lalu langsung mendeteksi semua objek yang ada, jadi prosesnya cepat banget dan cocok untuk real time gitu. Lalu untuk versi yang kita pakai itu kita memakai YOLO V8 dari Ultralistic yang menggunakan versi terbaru yang lebih akurat. Model ini juga udah dilatih dengan dataset dari Coco yang berisi 80 kelas, termasuk orang, mobil, motor, truk, sepeda, dan sebagainya. Lalu juga untuk proyek ini kita memakai varian YOLO V8N, di mana N-nya itu nano, jadi ukuran paling kecil, ringan. Karena kan kalau model, setahu saya tuh model lumayan berat gitu ya. Nah ini dia. Jadi cocok untuk ya laptop saya yang nggak kentang-kentang banget, tapi nggak terlalu bagus banget, karena model itu sepengalaman saya dia sebenarnya banyak makan di GPU dan di RAM gitu, bahkan CPU juga sih. Saya pernah pengalaman itu untuk pakai model di Max, dimana untuk musik cuman jadi instrumennya perbagi, dan itu tuh udah makan waktu lama, modelnya sangat berat sekali gitu. Jadi pengalaman saya sih kalau pakai model yang itu sih sekitar berapa ya, 3,3 GB kayak Demax itu atau berapa saya juga lupa, cuman itu berat banget intinya. Cuman yang ini kita memakai nano, versi yang paling ringan, cocok untuk demo, dan ya pastinya laptop biasa juga aman-aman aja gitu ya. Oke, sorry tadi saya lupa ini ya. Nah ini untuk kita perlu install ini, ada Ultralistic, lalu OpenCV Python, GeoPandas, Shapely, dan Matplotlib. Dan di sini nih sebenarnya nanti bisa cuman ini doang ya, pip install Ultralistic, OpenCV ini, jadi nggak perlu ini sebenarnya kalau karena satu. Cuman kebetulan saya juga belum install belum install library-nya. Cuman nanti kita sekalian aja di video ini, jadi sekalian gitu saya juga ini, karena kemarin saya belum bikin tutorialnya sih untuk seperti nge-setup kayak gini, dan pasti ada debugging, ada kok ini misalkan tiba-tiba nggak bisa atau ada tabrak versi dengan PIP yang lain. Cuma nanti kita sekalian aja di video ini ya. Oke, lalu di slide keempat ada data geospasial dari GIS. Nah ini bedanya raster dan C-vector. Jadi kalau data geospasial ini kan yang tadi sudah saya bilang, dia tuh memiliki informasi lokasi di permukaan bumi atau longitude atau apa gitu ya, yang angka-angka gitu. Ya koordinat lah ya. Nah kalau raster itu seperti gambar pixel, contohnya geotiff atau cerita satelit, DM atau digital elevation model, dan data NDVI itu setiap pixel itu punya nilai dan koordinat sendiri. Tools umum yang dipakai adalah Rasterio dan JDAL ya itu. Sedangkan kalau vektor itu berbasis geometri, jadi bisa berupa titik, garis, atau poligon. Formatnya biasa seperti SHP atau GeoJSON. Lalu terus yang dipakai juga GeoPandas dan QGIS. Nah tapi di proyek ini hasil deteksi YOLO kita itu berupa bounding box. Dalam koordinat pixel kita konversi ke koordinat longitude dan latitude menggunakan GeoPandas dan Shapely. Ini yang membuat proyek ini menjadi geospasial. Oke, nah ini dia, kita masuk ke demo. Nanti ini ada outputnya. Oke, kita udah masuk ke. Nah, oke, ini dia. Nah ini karena saya belum install, ini kan udah ada Nampi. Saya belum ada punya ini, belum ada GeoPandas, belum ada ini, jadinya ini masih kuning karena warning dia, karena nggak bisa jalan karena nggak ada PIP-nya. Nah ini dia adalah meter per pixelnya. Ini sebenarnya longitude sama
dari modul gitu ya. Jadi ini sebenarnya ini punya si mercubuana Meruya, cuman di sini saya akan menggunakan mercubuana foto dari mercubuana Menteng yang dimana kita lihat apakah ini maksudnya model bisa tetap tetap apa namanya tetap ngedetect sebuah foto tanpa data yang akurat soal ini atau gimana. Cuman kan karena penasaran aja mau ngetes. Ya feeling saya sih bisa sih, namanya model juga udah di training, pasti dia emang fokusnya ke itunya ngedetect model gitu. Oke, sebelum kita lanjut, nah nanti ini dia akan keluar hasilnya jadi seperti ini ya. Oke, saya paling rubah sedikit sih yang bagian PNG jadi JPG karena emang saya, nah ini dia. Karena emang saya pakainya, waduh keluarnya di sini. Nah, karena ini saya pakainya PNG gitu ya. Ya, harusnya nggak ada masalah sih. Cuma nanti kita scan debugging aja karena seru juga gini-gini nih. Oke, lanjut langsung aja kita CMD di sini. Nah, CMD kita pertama-tama install si ininya dulu nih. Next sih. Nah, ini dia kita install ini. Ultralist. Ah, gini aja ya. Nah, jadi komennya gini aja. Biar langsung satu untuk semua lah gitu ya. Ultralytics. Lalu tinggal spasi aja OpenCV, Python, ada lalu GeoPandas, Shapely, Matplotlib. Nah, tinggal kita enter aja, nanti dia otomatis nge-install yang ini semua secara langsung. Nah, ini dia lagi download. Nah, ini kalau requirement udah ada, itu berarti saya udah ada gitu ya, udah sempet ada karena saya seingat saya udah ada Matplotlib gini ya. Nah, ini lagi downloading si Ultra ini, lalu ada OpenCV, GeoPandas, Shapely, nah ini Polars, ada Torch juga. Ini teman-temannya dari si GeoPandas atau inilah salah satu gitu ya. Dan iya, mungkin PIP itu emang ya tapi nggak terlalu gede lah, maksudnya ininya nggak aman lah gitu lah ya, maksudnya nggak terlalu yang besar yang segimana banget kayak ini 52 MB. Cuman ya emang harus kayak gini gitu. Dulu saya juga belajar IT, nggak nyangka gitu, kirain kirain kayak nggak perlu library apa-apa atau gimana. Cuma kan kalau kayak gini kan emang butuh ternyata kan, karena kan di Python itu maksudnya banyak banget lah yang bisa diolah dan banyak banget yang buatan PIP dari orang atau bahkan Pythonnya sendiri. Dan juga ya emang butuh lah library kayak gini tuh butuh. Saya juga sempat buat project juga yang ngambil model-model kayak gini. Saya dulu sempat pakai Torch tapi saya lupa buat apa ya Torch itu. Saya ingatnya cuma di Max, lalu ada di Max itu dia untuk musik, untuk ngebagi instrumen. Lalu saya dulu pakai rem BG dia untuk remove background. Jadi kalau misalkan kita ngebuat sebuah aplikasi gitulah ya, bukan sebuah aplikasi lah, mungkin website apa gitu, remove background. Nah kita tuh kalau mau yang bagus itu kan harus bayar ke orang gitu lah, kayak bayar API-nya gitu kan, karena kan pakai modelnya dia gitu, tapi ya bagus. Cuman kita bisa bikin sendiri gratis lagi, tapi ya menggunakan resource dari PC kita gitu. Jadi ya lumayan hasilnya juga, cuman dia sekitar 300 MB juga sih, harusnya aman sih. Nah, waduh ini kok belum ya? Cuma nanti setahu saya kalau PIP itu nanti ada di
FF back. Nah, udah jalan nih. Nah, ini ada di kayak gini kadang dia kalau PIP gitu. Nah, ini Streamlit waktu itu ini pakai buat tugas apa gitu ya, saya juga lupa. Nah, nanti ini sudah semua mantap, cuman ada PIP ada upgrade baru, cuman kita nggak perlu lah. Nah, yang penting ini udah kelar semua. Kok gini? Nah, ini tandanya jadi udah aman semua ya, sekitar seginian kok MB-nya kok kecil lah. Nanti kalau kalian mau hapus tuh bisa kok, tinggal ke lokasi kalian install ini aja, apa namanya, lokasi kalian install si Python ada kok, habis itu ininya. Nah, oke. Lanjut. Berarti udah semua, ini udah semua, lalu kita coba jalanin lah ya. Oh ya, beda code sedikit. Nah, ini confidence saya di 0,3 atau 30% gitu. Jadi 3. Iya ya segitu. Jadi kalau kayak dia nggak yakin ya nggak kedetek gitu. Jadi kan setiap apapun itu ada persennya gitulah ya. Waduh, sorry. Oke, kita coba dulu. Kok OBS? Oke, saya kayak pakai ini aja deh. CMD aja. Python detect geo.py. Oke, kita lihat. Nah, ini kalau agak lama biasanya kalau seingat saya kalau pakai model itu dia pasti download model dulu. Jadi kayak harusnya ada di sini sih nanti. Nah, tuh kan. Oh, ini dia keluar ya. Nah, ini dia nih ultra litik. Nah, ini dia nih, tuh kan. Dia kayak yang apa ya, nge-save dulu atau apa dulu gitulah ya. Oh, ini lagi downloading kok masih downloading ya? Oh enggak, udah ini 100 ini karena ini doang salah ini doang. Nah, jadi dia kayak downloading dulu modelnya gitu dari si ini nih. Coba kita coba ya. Kok enggak? Ya ampun, download lagi nih mah. Nah, ini dia jadi modelnya. Jadi itu linknya mungkin berupa ini ya, apa namanya? Langsung download gitu, jadi dia langsung masuk. Nah, ini dia ada tadi di save di. Nah, ini dia ada di app data, user app data. Oh, sudah saya ini. Ya di situ. Jadi kalau mau hapus bisa di situ sih nanti. Oke, ini ada confidence-nya. Oh, dia ada ngelihat. Sabar gimana ya? Nggak bisa di zoom sih ya. Ads ke rubah lagi ininya. Anda bisa back. Saya mau zoom susah banget ya, udahlah. Oke, nah jadi nggak bisa di zoom sih ya. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, jadi ini gambar aslinya ini hasil deteksi. Oh, mungkin udah keluar ya di sini ya. Nah, ini dia yang bisa di zoom. Oke, jadi ini udah selesai aja, keluar aja ya. Kita keluar aja dari sini, kita pakai yang ini. Nah, supaya bisa di zoom nih. Nah, ini ada ternyata tadi kan saya bilang yang soal apa namanya?
ini nih, original, maksudnya data untuk ininya ternyata emang nggak perlu karena emang si modelnya dia bisa ngedetek sendiri ternyata tanpa ininya gitu, tanpa perlu longitude yang benar atau koordinat yang benar ya. Nah, ini gambar yang sudah saya screenshot. Nah, ini kedetek nih, confidence-nya akar. Lalu ada motorcycle dia kedetek jadi 2, cuman ya oke sih, bener sih ya, maksudnya yang nggak bener juga, maksudnya motornya 1 cuman ya udah, tapi benar maksudnya ini motor gitu, dan juga ada orang tuh 0,79, 0,32, 0,40, 0,34 person. Ini ada mobil juga, ada person juga. Nah, jadi ya ini mantap juga sih modelnya, ini agak jauh cuman kedetek 0,41 karena kan di atas tadi dari confidence-nya 0,3 kan saya setting. Nah, jadi mungkin itu aja kali ya. Ya keren sih bisa ngedetect gitu, kayak ini kayak gini tuh cocoknya untuk mungkin nge-track CCTV kali ya. Jadi ya tapi nggak bisa terlalu akurat, tapi kayak istilahnya berapa orang sih ini yang udah masuk ke daerah Mercu Buana misalkan, ada beberapa mobil, beberapa motor, beberapa orang yang kelihatan di CCTV gitu kan. Cuman baik lagi ini kan belajar mengerti atau ini dari si model gitu. Jadi ya mungkin segini presentasi saya. Nah, ini dia tadi hasil deteksi. Nah, ini ada data koordinat, karena tadi isinya itu data Mercu Buana sana, harusnya salah sih. Cuma nanti kalau bagi kalian yang mau coba ininya dipakai yang benar juga, sebenarnya bisa sih. Pakai dari ini nih. Nah, ini kan ada nih koordinatnya nih. Nah, si longitude-nya ini sama apa sih bahasa? Ya, yang koordinat satunya inilah, saya takut salah ininya, minus segini. Ini kalau di Mercu Buana Menteng gitu ya. Oke, jadi mungkin kesimpulannya, working with data adalah fondasi utama di AI gitu. Kualitas data menentukan kualitas model, kayak tadi ada foto yang dimana ada yang terpotong motor ini, dan mobilnya juga ada yang terpotong, jadinya istilahnya bisa dibilang kualitas datanya buruk, jadinya AI nggak bisa detect ini apa ya, karena nggak jelas. Dan juga kebetulan enggak sih, ini buram dari hasil ekspornya ya kebetulan. Ya kebetulan emang ini karena terpotong ini terpotong ini juga terpotong ini lebih parah lagi, ngeblurry, cuman ini kelihatan motor dan mobil gitu ya. Ini terpotong juga, jadinya model nggak, confidence-nya turun lah gitu, kayak di bawah 0,3. Nah, lalu lanjut yang kedua, kesimpulannya ULV-8 ini memungkinkan deteksi objek secara real time hanya dalam satu forward pass. Kayak tadi dijalanin cuman Python, udah kan langsung keluar gitu hasilnya tadi ya, di langsung output ke sini juga gitu ya tadi. Nah, ini ada ininya nih, hasil deteksi GoJSON, ini backendnya. Lalu yang ketiga, data geospasial menambah dimensi lokasi pada hasil deteksi, bounding box, koordinat, atau inilah ya koordinat itu ya, yang 2 tadi itu. Dan juga yang keempat itu ada GeoPandas Shapley, digunakan untuk mengkonversi dan menyimpan data tersebut ke dalam format GeoJSON yang standar gitu ya. Jadi kayak anggapan tadi foto kita itu benar di sana. Ya sebenarnya itu punya Mercu Buana Meruya. Cuma karena emang penasaran juga aja sih, bisa nggak sih beneran bisa
Ternyata, mungkin rusaknya nanti kalau udah mulai ke arah ranah profesional dan butuh koordinat yang benar tadi, nggak bisa pakai cara kayak tadi gitu. Dan lalu lanjut kesimpulan yang kelima, kombinasi computer vision dan GIS seperti ini sangat relevan untuk aplikasi smart city, pemantauan lingkungan, hingga navigasi otomatis. Jadi ke depannya nanti tinggal taruh HP aja dan ya seperti mungkin kalau zaman sekarang Tesla ya yang udah otomatis detect kan. Dan kalau itu ya pasti settingan yang terpas gitu. Karena dia kan auto detect kan. Tapi saya nggak tahu dia detect pakai kamera atau detect pakai kayak seperti metal detector kayak radar gitu nge-scan. Oh ini jarak ini udah berapa gitu kan. Cuman namanya teknologi ya pasti keren sih. Cuman ini saya kepikiran buat taruh di CCTV jadi seperti untuk yang ngedetek aja sih. Kita kan gak ada yang tahu misalkan ada punya mall dan pengen tahu berapa mobil, berapa motor sih yang masuk. Ya sebenarnya bisa sih dengan pakai tiket parking itu bahkan lebih lebih bagus juga kan. Cuman kalau supaya mau simpelnya kan bisa dari kamera aja gitu. Oke, jadi oke, terima kasih Bu Dwi dan mungkin teman-teman yang menonton. Sekian presentasi saya untuk tugas pertemuan 10 ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih.